Oke. Halo Sobat TC semuanya, kembali lagi ke podcast TC. Gaul tanpa ngebul, sehat tanpa sebat. Ya, bersama saya Laila Hanifa, tapi di sini saya nggak sendirian gitu ya. Saya ditemani oleh seorang tamu kehormatan gitu ya, tamu kehormatan kita gitu karena beliau sangat sibuk gitu ya. Tapi alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa membersamai kita di podcast kali ini. Nah, saya bersama Pak Budi ya, mungkin Pak Budi bisa memperkenalkan diri secara singkat gitu ya agar teman-teman Sobat TC tahu. Baik Sobat TC, saya Pak Budi, nama lengkap saya Rohani Budi Prihatin. Sehari-hari saya bekerja di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Saya sebagai analis legislatif di lembaga tersebut. Dan sudah sejak tahun 2004 saya bergabung gerakan pengendalian tembakau di Indonesia. Jadi termasuk generasi tua juga saya dalam generasi pengendalian tembakau di Indonesia. Demikian Mbak Laila sekilas background saya. Berarti Pak Budi ini sudah banyak pengalaman di bidang pengendalian tembakau ya Pak ya? Sejauh ini mungkin awal dulu kecemplung di isu ini adalah ketika saya ikut pembahasan RUU Kesehatan. Okay. Jadi RUU Kesehatan itu, revisi Undang-Undang Kesehatan itu dimulai tahun 2004 waktu zamannya di ujung pemerintahan Ibu Megawati. Ada usul mau merevisi Undang-Undang Kesehatan. Di masa itulah saya berkenalan dengan beberapa aktivis pengendalian tembakau seperti almarhum Pak Kartono Muhammad ya, Pak Hakim Sori Mudapohan, anggota DPR pada waktu itu Demokrat dari Demokrat, dan beberapa yang lain untuk mendorong ada pasal mengenai pengendalian tembakau di Undang-Undang Kesehatan. Itu awalnya. Ya, ini ya Pak ya, berarti sudah sebenarnya sudah ada beberapa kebijakan gitu ya Pak ya, gitu. Maksud Laila mungkin ada berapa kebijakan yang sudah ditetapkan oleh negara ini? Iya. Betul, ya jawabannya betul. Ya, tapi begini Pak, ternyata Indonesia ini masih menjadi salah satu negara dengan prevalensi perokok pemula yang tinggi ya Pak ya di dunia gitu. Sementara ternyata Pak Budi tadi memaparkan bahwa sudah ada beberapa produk kebijakan gitu. Nah mungkin kira-kira kebijakan apa saja sih Pak yang sudah dihasilkan gitu terkait pengendalian tembakau ini gitu? Baik, cara sederhananya ini konsumsi terus bertambah, padahal sebenarnya kebijakan sudah dibikin ya. Nah, betul, saya ure dari yang kebijakan dulu. Yang dari kebijakan, sebenarnya aturan mengenai pengendalian tembakau itu tadi dimulai sejak ada revisi Undang-Undang Kesehatan. Ya, puncaknya di tahun 2009 Undang-Undang 36 tentang kesehatan itu di pasal 113, 114, 115 itu mengatur tentang pengendalian tembakau. Yang diatur itu apa? Tentang peringatan kesehatan bergambar, ya. Jadi sejak tahun 2009 kita sudah punya aturan bahwa di tiap bungkus rokok akan ditaruh peringatan kesehatan bergambar. Sebelumnya Laila itu masih dalam bentuk tulisan gitu. Yang merokok dapat menyebabkan bla 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 itu hanya dalam bentuk tulisan. Nah, periode itulah di tahun 2009 berganti aturan. Cuma jangan kaget Mbak Laila, walaupun sudah ada aturan, di Indonesia punya tradisi antara aturan dengan pelaksanaan ada jeda waktu. Nah, itu dia ya. Problem utama adalah jeda waktu. Undang-Undang Kesehatan diketok tahun 2009 ya. Kapan gambar muncul di bungkus rokok? Di 2014. Jadi ada 5 tahun jeda ya antara aturan dengan pelaksanaan. Itulah kenapa di Indonesia itu antara aturan dengan implementasi, aturan dengan penegakan itu kadang-kadang punya jeda waktu. Sosialisasinya kita terlalu lama ya sampai implementasi. Itu dari sisi aturan. Oke, berikutnya mungkin dari sisi ini Mbak Laila ya, dari sisi konsumsi rokok ada satu kejadian yang menurut saya kisah sedih tapi itu jadi blessing in disguise buat kita. Kayak semacam
cerita sedih, tapi dari cerita sedih ini Bisa menjadi menginspirasi. menginspirasi gerakan yang ini. Ini apa? Pada waktu ada kasus anak namanya A, sebut A, dia dari Sumatera Selatan, yang dia merokok Yang bayi umur merokok itu, betul Pak. bayi merokok. Itulah kenapa Indonesia pada waktu itu disebut sebagai baby smoker country, negara dengan bayi perokok ya. Karena pada waktu itu bayi A ini Ya. sudah merokok 4 bungkus dalam satu hari. Nah, itu menandakan apa bagi negara-negara lain? Wih, Indonesia ini sebenarnya alarm merah. Itu kalau ditanya sama semua jaringan pengendalian tembakau dunia, itu Indonesia itu kadang-kadang kalau kita itu duduk itu, oh Indonesia. Indonesia begitu terkenal, tapi terkenalnya bukan baik ya. Dengan smoker baby-nya itu tadi. Iya, itu ya. Saya membayangkan pada waktu itu ya, zamannya almarhum Menkes Bu Endang, terus berikutnya Bu Nafsiah. Aduh, betapa berat beliau di forum-forum internasional, selalu ketemu dengan soal baby smoker. Kesannya kita itu kayak negara nggak peduli sama anak yang merokok itu yang jadi itu. Di negara lain ada orang merokok, tapi logikanya dia di atas 16-18 tahun gitu ya. Nah, kita itu yang kadang-kadang punya aturan tapi aturannya belum implementatif. Itu problem kedua, Mbak Laila. Jadi kan ternyata sudah ada beberapa aturan gitu ya Pak, dan Ya. ada ternyata ada jeda waktu dan lain sebagainya. Oke. Nah sebenarnya mungkin apa sih Pak yang menjadi tantangan lain gitu, atau seberapa besar sih sebenarnya komitmen pemerintah gitu ya untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat gitu. Oke. Ya, di Indonesia ini Mbak Laila, teman-teman TC yang sobat TC yang saya hormati, dua hal. Membikin aturannya sendiri itu susah di Indonesia. Perjuangan ya. Kalau teman-teman aktivis itu mengadakan itu perjuangan yang melelahkan ya, mendorong sebuah regulasi di Indonesia itu mirip kayak mendorong mobil mogok, nggak ada bensinnya, nggak ada sopirnya ya. Terus di tol ya Pak. Aduh Aduh. itu mirip, susah banget ya mendorong itu. Nah, kalau sudah ketemu supirnya, ada yang mau mendorong, tinggal nyari pom bensinnya jauh ya, cari pompa bensinnya jauh. Jadi, ini susah sekali mendorong. Jadi saya bisa memahami dan ini ternyata ya tidak ansih punya TC ya, punya program TC ya, aturan-aturan tentang TC. Di program lain juga saya sering ketemu dengan aktivis lain, aktivis lingkungan hidup, aktivis HAM dan lain-lain. Itu memang perjuangan untuk membuat regulasi di Indonesia itu udah lelah. Apa yang lelahnya? Meyakinkan para pemangku kebijakan untuk sefrekuensi dengan kita. Itu upaya meyakinnya itu sulit, Mbak Laila. Itu harus pendekatan, harus terus advokasi ya. Terus yang kedua, setelah satu frekuensi biasanya baru tuh ide-ide kita ditangkap sejalan, sefrekuensi, satu irama ya. Nanti baru satu irama baru, oke deh saya bikin aturannya. Problemnya ketika mau bikin aturannya udah mau jadi, biasanya pihak yang bertentangan dengan kita punya kemampuan yang sama akses kepada pemangku kebijakan itu. Jadi kayak semacam kita itu kontestasi ya. Kita meyakinkan beliau, tapi pada saat sama ada yang mengudari bahasa Jogjanya itu melepaskan. Jadi pada saat sama kita mengikat kencang para pengambil kebijakan ini, tapi pada saat sama ada yang bagian melepaskan. Kusil gitu ya Pak. Ya, kira-kira yang bertentangan dengan tujuan kita. Apa akibatnya? Biasanya akhirnya efeknya adalah hasil dari aturan itu tidak 100% pro kita, tidak 100% juga pro mereka. Jadi dibagi, kamu 50, kamu 50. Akibatnya apa? Gado-gado gitu ya. Kalau gado-gado itu enak Mbak Lela ya. Tapi problemnya kalau kebijakan itu gado-gado. Contoh Mama ya. Contoh. Dulu pada waktu Undang-Undang Kesehatan itu diketok, itu peringatan kesehatan itu dimintakan oleh kita di PP 109 itu kita minta 50% dari total bungkus rokok itu adalah itu.
Pada waktu itu beberapa teman, beberapa jaringan kita sampailah advokasi. Waktu itu Pak Presidennya adalah Pak SBY. Sampai ke beliau ya. Nah, sampai ke beliau kita meyakinkan beliau, udah Pak, peringatan kesehatannya kita 50%. Nah, tapi berikutnya apa? Ada pihak yang menginginkan enggak lah jangan 50%, 30% saja gitu ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di tengah-tengah. Yang 50% nggak diikuti, yang 30% jadilah 40. Jadi peringatan kesehatan kita itu 40. Jadi bentuk titik temu antara 50 nggak bisa, terlalu lebaran, 30 terlalu kecil, ketemu 40. Persis seperti itulah kita mengadvokasi kebijakan. Jadi ada apa ya? Ada pertimbangan kita untuk apa sih sebutannya? Kompromi ya, kesannya itu kompromi. Kamu nggak bisa dapat semuanya, tapi kamu juga tidak kalah semuanya. Ada bagian yang in between. Nah, problemnya adalah TC itu adalah yes or not, ya, ya, nggak ada KTR itu separuh ini orang merokok, separuh nggak merokok, nggak ada. Yang disebut KTR itu yang nggak ada orang merokok, gitu. Bersih ya, Pak? Bener-bener bersih, ya. Peringatan kesehatan separuh gambarnya begini, separuhnya enggak. Ya, kita itu menginginkan semua. Jadi tidak maksimal itu sejauh ini advokasi kita itu mendapatkan itu yang tidak maksimal. Jadi kalau ditanya apakah regulasi pengendalian tembakau di Indonesia sudah maksimal, jawabannya belum, karena kita selalu kontestasi dengan industri, kontestasi dengan pihak yang pengendalian yang dalam tanda petik kontra dengan pengendalian tembakau, itu selalu dalam posisi yang kita tidak bisa mendapatkan semuanya 100%, dan mereka juga nggak mendapatkan 100%. Kita itu kadang-kadang ditaruh di tengah-tengah itu kebijakannya. Selama ini sejauh ini begitu. Ya. Berarti selama ini yang terjadi ya ketika misalnya kita ini ya teman-teman, oh ini ada pengendalian, sudah ada kebijakan tapi kurang tegas dan lain sebagainya. Nah ternyata ada tantangan gitu ya Pak ya di atas kayak gitu, di mana itu harus ada kompromi antara kedua belah pihak ini. Ya. Seperti itu. Oke, itu dari sisi membuat regulasinya. Ya. Belum implementasi loh ya Pak. Nah iya Pak. Ya, Gimana tuh Pak? Baik, yang implementasi itu lebih rumit lagi ya. Kalau kamu atau kita selalu bilang advokasi itu susah, implementasi lebih susah ya. Jadi kita advokasi itu lama ya, dari 2004, 2009 ketok palu ya. PP-nya baru lahir 2012, implementasi peringatan kesehatan baru 2014, itu panjang sekali dari 2004 ke 2014, 10 tahun kan? 10 tahun. Ternyata saya pernah tanya sama Pak Bu Sumrotin, salah satu petinggi YLKI pada waktu itu. Bu Sum, pernah nggak ada advokasi yang paling lama? Weh Mas Budi, pernah kita advokasi, tahu nggak? 25 tahun. Oh, lama sekali. Apa Bu? Itu kalimat merokok dapat, itu memperjuangkannya 25 tahun YLKI itu. Wow, luar biasa. Cuma kalimat merokok dapat, itu perjuangannya lama sekali. Saya tanya sama Bu Sum, selama itu Bu? Iya, selama itu kami memperjuangkan merokok dapat itu 25 tahun. Jadi wajar saja ya kalau generasi saya, generasi lebih junior dari Bu Sum, ya Pak Tulus Abadi dan lain-lain ini, yang dalam tanda petik 10 tahun lah memperjuangkan peringatan kesehatan. Dari teks ke gambar itu kita membutuhkan waktu 10 tahun baru implementasi. Lelah Mbak, memperjuangkan advokasi itu lelah, panjang ya. Itu jalan berliku, nggak ketemu-ketemu, sampai kadang-kadang itu jalannya itu harus ya mentok-mentok dikit, balik lagi, muter lagi, terus itu advokasinya. Nanti setelah advokasi itu jadi masih juga ada yang kepengen mengembalikan yang lama, udahlah peringatan kesehatan tulisannya teks lagi aja, terus berulang-ulang aja. Jadi melelahkan tapi ya asik karena itu perjuangan yang tidak pernah selesai. Iya. Jadi kalau ditanya isu apa di Indonesia ya, aktivis apa yang nggak pernah selesai, saya bilang aktivis pengendalian tembakau. Dan yang paling istiqomah ya Pak ya. Istiqomah berjuangnya. Istiqomah yang berani pasang badan dan istiqomah. Berbagai macam. Sebagai ini kan, Laila kan backgroundnya HI ya. Laila tahu isu HAM itu dulu almarhum Munir, itu berjuang luar biasa.
Tapi isu HAM itu sampai sekarang menjadi isu yang mature, ya, yang udah dewasa. Ya. Nggak ada orang yang menolak HAM sekarang. Nggak ada. Nggak ada. Karena apa? Taruhannya itu macam-macam kalau yang sekarang. Nah, saya itu menginginkan isu TIS ini sampai pada satu titik yang dewasa itu, yang gitu. Tapi entah kapan dewasa sampai orang yakin bahwa kalau ngomong rokok itulah dengerin aktivis pengendalian rokok. Nah, itu kayak ngomong umpama HAM, Komnas HAM dan lain-lain, lihatlah HAM yang sekarang itu. Nggak ada yang menolak gitu. Nah, isu TIS sampai saat ini penolakannya masih tetap konsisten. Sebagaimana konsisten kita berjuang, mereka juga konsisten menolak. Jadi sama-sama nggak pernah selesai ini. Sama-sama balap-balapan ya Pak ya? Balap-balapan. Kita itu ibarat itu main apa sih? Petak umpet ya? Iya, peta umpet. Lintong gitu kan. Tapi ntar lagi kita ambil lagi, lintong kamu kalah gitu. Terus itu kompetisi yang tiada akhir. Itu isu TIS ya. Ya, jadi goalnya ini semoga di suatu hari nanti bisa jadi suatu kesepakatan bersama gitu ya Pak ya. Gitu. Iya. Tapi ini Ya. Pak, saya penasaran nih Pak Budi, kan tadi itu kan sudah ada beberapa best practice gitu ya. Tadi 25 tahun gitu untuk untuk teks, mengadvokasi teks itu, lalu ada 10 tahun gitu tadi mengadvokasi peringatan. UU yang tahun 2012 itu. Iya. Nah, dari pengalaman yang terjadi ada nggak sih Pak kayak sebuah pembelajaran yang didapatkan, berarti kita bisa pakai strategi ini tuh untuk mempercepat proses advokasi pengendalian tembakau gitu. Oke. Berarti Laila pengen dalam tanda petik ada nggak bisa strategi memperpendek jangka waktu advokasi? Iya, betul, Oke. Pak. Ada jawabannya. Caranya adalah ketika ada kontestasi pemilu, ya, mau di level daerah, kabupaten, kota, provinsi, atau mungkin nasional, presiden, dari sejak awal mereka itu akan mencalonkan diri jadi capres, cagup, cabub, cawali, itu mulailah tawarkan ke beliau-beliau yang mau maju. Apa pendapat Bapak soal TIS? Itu ya. Ya. Kalau jawabannya kira-kira kok nggak sesuai, cari kandidat lain. Itu, cari kandidat lain. Iya. Suara kami bukan untuk Bapak. Iya. Suara kami untuk yang lain. Itu ya. Itu. Betul. Suara kami bukan untuk Bapak. Suara anak-anak yang atau istri-istri yang terpaksa menghirup asap rokok di dalam rumah, gitu ya. Itu disuarakan, ya. Disuarakan agar Bapak jangan salah, kalau Bapak itu nggak pro terhadap pengendalian rokok, kita akan cari kandidat yang lain. Nah, problemnya adalah ketika kita cari yang lain juga sama, gitu kan. Itu ada cara yang ketiga, ya. Cara yang ketiga adalah mau tidak mau para aktivis pengendalian tembakau mulai ke depan harus terjun ke politik.